Saat itu Pak Yai ini sambil membaca doa, duduk kembali lagi di ruang tamu. Setelah itu Pak Yai Rojak bilang, jangan kaget tapi saya cuma mau bilang istri kamu dalam bahaya. Maksud Pak Yai gimana? Yang jelas, yang saya rasakan saat ini, istri dan anakmu ini dalam bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat gitu ya doa saya. Saya ini setiap hari mendoakan seperti itu ya kan. Mudah-mudahan doa saya diijabah ya kan. Semua penikmat channel Rian Agus Widodo ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang lagi sakit penyakitnya ini dihilangin. Amin. Yang lagi butuh uang, butuh rezeki, segera diturunkan rezekinya. Amin ya. Oke, pastikan semuanya absen, nama, kota kalian semuanya biar saya ini kenal tambah dekat. Dan sekali lagi saya ngasih pengumuman ya. Buat teman-teman yang belum nge-save nomor saya, yang baru gabung di channel ini, monggo silakan nge-save ya kan. Silakan nge-save. Dengan begitu, kalian mendapatkan tayangan yang tercepat. Itu pengumuman tayangan tercepat, informasi mengenai merchandise atau tayangan-tayangan terbaru segala macam ini kalian dapat duluan. Kadang-kadang ini YouTube kan ngasihnya informasi telat nih gitu kan ya. Yang udah subscribe kadang-kadang informasi dari YouTube tayangannya ini telat. Nah, dengan kalian yang save nomor saya ini, setiap jam tayang akan saya bagikan gitu. Nomornya mana Mas nih? 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali gitu. Boom, seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Pastikan semuanya udah absen semua. Nah, di kiriman cerita kali ini ya kan. Ini udah lama juga ini orangnya sampai nunggu-nunggu yang udah ketumbuk-tumbuk juga nih. Nah, di cerita kali ini ada satu keluarga yang dimana ini tidak kunjung mendapatkan keturunan. Selalu suami istri tersebut ini disindir sanak saudara, begitu juga dengan para tetangga. Karena udah berapa tahun gitu kan ya, udah berapa tahun ini nggak kunjung mendapatkan momongan. Mereka berdua ini ikhtiar. Berjalannya waktu hingga pada akhirnya sang istri dinyatakan sama dokter ini hamil. Dan pada saat lahiran, si jabang bayi tersebut ketika lahir ini tidak wajar, tidak seperti bayi manusia pada umumnya. Apakah ini sebuah kutukan atau ada hal lain yang mengakibatkan lahirnya bayi yang tidak normal ini, tidak sewajarnya ini? Seperti apa ceritanya? Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, tokoh kita samarkan untuk keamanan bersama. Dari pengirim cerita meminta seperti itu. Akan tetapi ketika ada pengirim cerita yang memang dia ini tidak perlu disamarkan, Mas, saya akan tidak menyamarkan. Jadi sesuai request dari pengirim cerita. Nah, kejadian ini sudah lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Udin. Pak Udin ini mempunyai seorang istri, ya kan, kita sebut saja namanya Bu Tuti. Mereka menikah. Selama 10 tahun belum dikaruniai momongan. Nah, di sini Pak Udin ini orang kaya. Keluarga berada, ini yang membuat ketika istri Pak Udin, Bu Tuti, ketika main ke rumahnya Pak Udin, ini kakak-kakaknya Pak Udin, adik-adiknya Pak Udin, keluarga besarnya Pak Udin, ini selalu nyindir. Bukannya mensupport, akan tetapi malah nyindir. Belum ada momongan ya? Betah yo, urip berdua tok terus-terusan kayak ngono. Kakaknya Pak Udin, adiknya Pak Udin juga sama. Mbak, kerasa kayak momongan kena. Kalau ada keturunan itu kita ini kemana-mana itu kita bisa bertiga, berempat, berlima, jalan-jalan, foto-foto bareng-bareng kena, seneng. Semuanya nyindir. Iya didoain ya, mudah-mudahan saya dan Mas Udin ini lekas diberi momongan. Nah, orang tuanya Mas Udin ini dua-duanya udah lama meninggal. Akan tetapi rumah utamanya ini dipakai beberapa keluarga. Karena memang besar. Pak Udin, dia ini pengusaha sendal. Pabriknya Pak Udin, ini pabrik sendal yang dikerjakan ini sesuai request custom gitu kan ya. Dari para orang-orang yang memang berdatangan ke situ, memilih model. Setelah dia suka, dia minta dibuatin yang seperti itu. Itu membuat pabriknya Pak Udin tidak ada saingan.
Karena memang nggak ada yang bisa niru kecuali tempatnya Pak Udin. Gitu. Pabriknya Pak Udin bisa dikatakan di kota itu terkenal sekali. Untuk urusan perekonomian, mereka ini sangat bahagia sekali. Apapun yang mereka inginkan, ini sangat mudah untuk membelinya. Akan tapi yang tadi itu saya bilang, mereka tidak ada momongan, jadi kebahagiaan mereka kurang lengkap. Nah, di rumah Pak Udin, ini selain ada Pak Udin dan Bu Tuti, ini ada pembantunya juga nih, asisten rumah tangganya. Kita sebut aja namanya Bi Iem. Nah, yang biasa bantu-bantu di situ, entah ngepel, nyapu, terus masak atau apa segala macam seperti itu. Bi Iem ini selalu menyabarkan Bu Tuti ketika Bu Tuti ini habis mungkin dapat omongan dari tetangga, habis dapat omongan dari keluarga, Bi Iem selalu menyabarkan. Berjalannya waktu karena terus-menerus seperti itu, dengan otomatis ini mengganggu psikis mereka berdua. Akhirnya saling menyalahkan, terus-menerus seperti itu, saling menyalahkan. Mas, terus terang aku gak kuat atas omongan keluarga kamu. Emang kamu doang? Aku juga sama. Ketika aku ngumpul sama klien-klienku, ketika aku ngumpul sama teman-temanku, sama. Mereka juga ngomong, emang gak perih? Ketika kamu dihina, aku belain kamu di depan teman-temanku. Apa aku perlu ngomong? Enggak kan? Teman-temanku juga ngomong sama. Jangan-jangan istri kamu yang gak sehat. Jangan-jangan istri kamu yang, maaf ya, apa jangan-jangan istri kamu yang mandul? Sering seperti itu. Apa aku harus ngomong sama kamu? Aku telan sendiri. Bi Iem ini di sini berposisi akhirnya ini selalu menengahi. Sudah Bu, Pak. Didengar tetangga gak enak. Saya memang di sini gak tahu apa-apa. Memang saya di sini gak bisa apa-apa. Di sini saya mau pembantu. Tapi saya gak pengen bapak sama ibu ini berantem. Sabar, memang belum dikaruniai. Nah, tuh Bu Iem tahu. Sabar, kuncinya sabar. Udah saling sabar. Mau 1000 orang ngomongin kalau kita memang belum dikasih, ya udah. Iya Pak. Mereka berantem terus-menerus kayak gitu. Psikis mereka ini akhirnya kena gitu loh. Maksudnya ketika Pak Udin ini di pabrik gitu kan ya, ada pemesan apa segala macam, ini akhirnya nggak fokus. Si pembeli mintanya seperti ini, ya kan? Ketika Pak Udin nyampein ke karyawan, ternyata pas jadi beda hasilnya, tidak sesuai dengan pemesan. Seperti itu terus-menerus seperti itu. Sering terjadi seperti itu. Saudaranya Bu Tuti pada saat dulu mereka ini menikah, ada yang namanya Bude Jum. Kita sebut aja namanya Bude Jum. Bude Jum ini adalah seorang jamu gendong. Jualannya ini jamu gendong. Ini ada di kampungnya si Bu Tuti. Gitu. Masih budenya Bu Tuti. Bu Tuti ini pamit sama Pak Udin. Mas, kan sama-sama ikhtiar Mas. Kita ya dokter ya udah. Yuk kan Mas, kita udah bolak-balik ke dokter juga. Yuk, kita juga udah mulai jaga kesehatan. Nah, ini aku pengen mau coba Mas yang tradisional Mas. Maksud kamu apa? Yang kayak jamu-jamu gitu. Bentar. Saudara kamu siapa? Nah, maka dari itu Mas, aku mau ngomong. Aku mau ke tempat Bude Jum. Oh iya. Tapi kapan itu kamu mau ke sana? Kalau nggak besok ya mungkin lusa Mas. Aduh. Kalau minggu depan gimana? Waduh Mas, kalau minggu depan aku nggak bisa Mas. Soalnya juga ada arisan-arisan, ada arisan RT, ada pengajian di daerah kita ini loh Mas. Aku nggak bisa. Terus kamu kalau kesana diantar siapa? Nggak apa-apa Mas, aku naik kereta. Nanti aku dari sini naik becak ke stasiun atau naik ojek depan. Udah Mas cukup. Yo nanti tak kabarin Mas. Aku ngabarin lewat telepon. Pada saat itu teleponnya bukan kayak zaman sekarang. Pada hari H yang ditentukan, Bu Tuti pun berangkat naik kereta gitu. Bu Tuti ke tempatnya Bude Jum ini 3 bulan sekali pasti ke sana. Dan pulang pasti bawa jamu gitu kan ya. Diminum apa segala macem. Ramuan jamu tadi dimasukin ke toples. Begitu juga Bi Iem ini diajarin cara nuang-nuangnya, nyeduh-nyeduhnya gitu. Diajarin dia nih. Suaminya ini sering perhatiin. Mudah-mudahan dengan adanya jamu-jamu ini kita ini dapat keturunan ya. Iya Mas, kamu juga minum Mas. Dibikin jamu juga gitu. Akhirnya mereka berdua ini minum. Bertujuan agar ya kan mereka berdua ini lekas diberi momongan gitu. Singkat cerita, kurang lebih sudah 1 tahun Bu Tuti ini sering bolak-balik ke tempat Bude Jum. Pada saat malam-malam menjelang tidur, tiba-tiba ini Bu Tuti ngerasa mual yang bener-bener gak karuan. Tiba-tiba muntahnya ini gak sampai buru ke kamar mandi, gak keburu ke kamar mandi. Ini bangun, muntahnya ini di samping ranjang. Nah, di sini Pak Udin seneng banget, Bu.
Ini kayaknya hamil kamu, Bu. Pokoknya aku bakalan seneng. Ini hamil kamu, Bu. Akhirnya ya kan, ini keesokan hari mereka ini periksa ke dokter. Mereka ini periksa ke dokter kandungan dan ternyata benar. Dari dokter kandungan mengatakan kalau Bu Tuti ini hamil. Senang sekali, bahagia sekali di situ. Di sini membuat ya kan psikisnya Pak Udin ini jadi berubah. Yang tadinya ini drop, kini menjadi yang Pak Udin yang super bahagia banget. Karyawan semua ditraktir. Kalian hari ini berhenti kerja. Saya mau ngasih kabar kalau istri saya ini hamil. Alhamdulillah. Pada seperti itu. Ditraktir semuanya. Gak cuma itu. Pak Udin ini main ke tempat keluarganya Pak Udin. Ini ngomong. Semua kakak-kakakku, adik-adikku semuanya. Aku ada kabar bahagia. Kalau sebentar lagi aku ini ada momongan. Aku ini dapat momongan. Alhamdulillah. Nah gitu toh. Kirain kenapa-napa. Kirain kamu yang gak sehat atau istri kamu yang gak sehat atau. Nah pada seperti itu. Seneng sekali. Berjalannya waktu, ya kan? Yang namanya orang hamil kan pengen ya kan, ini bayinya ini laki-laki apa perempuan gitu kan. Mereka datang lagi ke dokter kandungan untuk cek USG gitu kan ya. Ini dilihat nih bayinya laki-laki atau perempuan gitu. Nah, pada saat itu juga semua deg-degan. Mereka berdua ini deg-degan. Pak Udin sendiri pengen bayi laki-laki. Kalau Bu Tuti ini sengasihnya, seadanya gitu kan. Nah, pada saat itu hasil USG mengatakan, boom! Dokter ini bilang, Pak maaf ya Pak, ini kok ada kelainan Pak. Kelainan apa Dok? Anehnya di USG ini di perutnya istrinya sampean, Bu Tuti ini kok nggak ada apa-apa, nggak ada bayi atau tanda-tanda pergerakan apa itu Pak? Boom! Dok yang benar Dok. Nah saat itu juga Pak Udin yang nggak sadar ini sampai menarik jasnya dokter tersebut. Dok yang benar. Dok, periksa sekali lagi Dok. Berapapun biayanya periksa sekali lagi. Sampai periksa lagi. USG lagi sama. Pak Udin lemas langsung menjatuhkan badan. Bra. Dok, tolong Dok. Tolong. Bu Tuti juga bingung. Tapi perut besar. Aneh. Dokter pun akhirnya di sini menerangkan. Mudah-mudahan ini alat saya yang rusak atau apa. Mungkin ada yang nggak beres atau apa ya Pak. Tapi di sini kondisi istri sampean dan di dalam perut ini tidak ada masalah. Yang jelas di situ tidak terlihat tanda-tanda ada bayi Pak ya, ada janin atau apa segala macam. Nah kalau bisa ini jaga kesehatan aja. Nanti berapa minggu lagi bisa kesini ya. Ya ampun, kok bisa kayak gini sih Dok? Iya. Saran saya jaga kesehatan segala macam. Jangan terlalu banyak pikiran ya Bu ya. Dokter menyarankan seperti itu. Aku pulang. Pada saat itu dokter ini ngomong seperti itu ya kan. Ini akhirnya Pak Udin yang tadinya biasanya sibuknya bukan main. Saat itu walaupun Pak Udin ini sibuk, ini Pak Udin ini selalu telepon istrinya. Kamu udah makan belum? Hari ini kamu makan apa? Terus ada tanda-tanda apa? Kamu jangan banyak gerak. Di sini Pak Udin ini perhatiannya yang luar biasa. Hampir 3 atau 5 kali lipat. Yang biasanya ini Pak Udin ini ngabarin mungkin sehari 3 kali. Ini enggak, berapa jam sekali Pak Udin telepon, berapa jam sekali Pak Udin telepon, terus-menerus seperti itu. Nah, singkat cerita, terjadilah kontraksi. Berapa bulan kemudian kontraksi yang sangat hebat sekali. Kalau ternyata ini sebentar lagi Bu Tuti akan lahiran. Dibawalah ke dokter kandungan, segala macam di situ. Hingga pada akhirnya dokter mengatakan ke Pak Udin yang sudah nunggu di luar nih, Pak, bayinya sungsang, ini harus segera dioperasi. Boom! Apa? Sungsang? Tapi ada bayinya kan Dok? Perutnya nggak kosong kan? Enggak, ini ada bayinya tapi sungsang. Kalian tahu sungsang kan? Jadi lahirnya ini kaki duluan. Dok, apapun yang terjadi, apapun yang dokter butuhkan segera lakukan, apapun itu. Berapapun biayanya, pokoknya bayi dan istri saya ini harus selamat Dok. Dan pada akhirnya bayi yang sungsang tadi ini akhirnya bisa lahir. Dan kebetulan sekali ini dua-duanya selamat. Alhamdulillah, bersyukur nih. Pak Udin bersyukur. Di sini ada keanehan. Keanehannya apa? Dokter pun mengatakan, ini di bagian kepala, ini ada yang namanya pusar rambut, ya kan? Pusar rambut, pusar di kepala. Ini jumlahnya sampai 13. Jumlahnya sampai 13. Dan yang anehnya lagi, di bagian punggung ini kayak ada sisik tapi menyerupai ular.
Ini nggak cuma di punggung, ini di bagian dada sampai ke paha. Ini hampir kayak sisik ular. Dan itu dipenuhi dengan rambut, bulu rambut. Boom. Pada saat Pak Udin ini melihat, Pak Udin pun tercengang. Dok, kok kayak gini dok? Bentukan bayi saya kok kayak gini dok? Iya Pak, ini bayi Bapak seperti ini. Tapi untuk detak jantung segala macam normal Pak. Akan tetapi seperti ini Pak. Dok, tapi masa iya seperti ini dok? Dan pada saat itu juga Bu Tuti ini dalam keadaan lemah. Bener-bener lemah. Bu Tuti ini nggak bisa ngapa-ngapain dan harus istirahat. Nah pada saat itu dari keluarga Pak Udin, ini kakaknya juga datang ke situ, seorang perempuan ya kan. Ini bilang, wes diajani sih, udah kamu ajan dulu, itu bayinya diajanin. Nah pada saat itu Pak Udin ini nurut. Di sini bayinya ini digendong sama Pak Udin. Pak Udin pun mulai ajan. Dan pada saat ajan, Pak Udin kaget. Mata bayi tersebut ini terbuka dan menyala merah. Sampai berhenti Pak Udin 3 kali. Nyoba azan ini sampai berhenti 3 kali. Dalam memandangkan azan ini Pak Udin sampai terbata-bata. Boom, ada apa ini? Kok saya bisa seperti ini? Jadi kayak kepotong-potong. Azannya ini kayak kepotong-potong. Anehnya ketika bayi ini sudah diserahkan kembali ke dokter ya kan, untuk diurus lagi sama dokter, ini Pak Udin ini mencoba azan lagi. Anehnya bisa lancar. Akan tetapi ini merupakan kabar bahagia juga yang dinanti-nanti hadir walaupun dalam keadaan seperti itu. Pak Udin segera melupakan akan hal-hal tadi, ya kan? Dan gak lama kemudian Bu Tuti juga siuman. Bu Tuti juga kaget melihat bayinya seperti itu. Semua saling menenangkan. Yang penting punya keturunan di sini, ya kan? Pada saat itu orang-orang yang di situ memberi support. Akhirnya muncullah kebahagiaan. Singkat cerita, akhirnya diperbolehkan pulang. Dan pada saat pulang, anehnya bayi ini tidak nangis, tidak apa. Dia hanya terdiam, ya kan? Ketika membuka matanya, kadang matanya ini tiba-tiba menyala. Pak Udin ini bingung. Dan pada saat minum ASI dari Bu Tuti, ini kayak bayi yang benar-benar sedang sehaus-hausnya. Dan ini berjam-jam. Tapi semua memaklumi. Pokoknya di sini tiada lain selain bersyukur di sini. Pokoknya bersyukur, kita harus bersyukur. Nah, pada saat itu turun hujan lebat. Hujan lebat disertai petir. Barulah ketika petir ini berbunyi, ini bayi tersebut tiba-tiba nangisnya ini menggelegar. Gak seperti layaknya bayi-bayi biasa. Berapa kali petir ya kan, ini seperti itu. Berapa hari kemudian hujan lagi, turun hujan ya kan, ini ada petir lagi, bayi ini baru nangis. Hingga pada akhirnya ketika di hari ke-7 Pak Udin ini mengadakan selamatan, sekalian memberi nama bayi tersebut. Kita sebut saja namanya Guntur. Nah, berjalannya waktu 2 bulan sudah usia dari Guntur. Bu Tuti ini bilang sama suaminya, bilang sama Pak Udin, Pak, dulu aku sempat dibilangin sama Bude Jum. Bude Jum kan gak bisa kesini Pak, karena memang jauh rumahnya. Terus yo tahu sendiri kondisi Bude Jum seperti itu. Yo gak kayak kita ini serba bisa, serba ada. Lah terus gimana? Yo katanya Bude Jum nanti kalau udah lahiran bayi umur 3 bulan atau apa gitu, memang aku disuruh ke sana Pak. Ini kan Bude Jum gak ngerti kalau aku ini udah punya bayi Pak. Lah ini nanti bulan ketiga aku mau sekalian ke sana, mau ngasih tahu, dan aku mau minta jamu lagi Pak. Tahu sendiri Pak, orang kalau udah lahiran kan harus tetap minum jamu Pak. Oh ya udah, nggak kayak gitu, nggak apa-apa wes. Yang penting Guntur ini selamat. Nah ini Guntur usia 3 bulan. Bu Tuti nekat membawa bayinya, membawa Guntur ke tempat Bude Jum. Nah singkat cerita, berjalannya waktu ya kan, ini setiap 3 bulan sekali Bu Tuti selalu ke tempat Bude Jum. 3 bulan sekali lagi ke tempat Bude Jum. Terus menerus seperti itu. Nah di sini mulai ada keanehan-keanehan. Cara Guntur ini untuk berjalan, dia tidak memerlukan merangkak. Anehnya, setahun setengah Guntur ini jalannya udah lancar dan berlari dia ini. Guntur ketika lari ini kayak bayi yang usianya 5 tahun. Aneh. Secepat itu Guntur ini lari. Lebih anehnya lagi, Pak Udin yang masih berpikir dan terus bertanya sama istrinya, Bu, kenapa sih kalau Bapak gendong, ini tiba-tiba ada cahaya merah menyala di mata Guntur? Mana sih Pak? Ibu kok gak pernah lihat? Hanya Pak Udin yang bisa melihat. Aneh Pak Udin. Gak sampai situ, ya kan? Di sini Pak Udin ini sering yang namanya berapa tahun sekali ini kayak santunan, terus yang namanya ada pengajian di rumahnya Pak Udin. Karena apa? Ini kayak pengajian RT gitu kan ya, dia berputar, dia muter gitu kan setelah dari rumahnya Pak Udin, di mana segala macam. Nah, ketika pas tempatnya Pak Udin yang ketempatan gitu kan, Pak Udin ini memanggil seorang kiai. Ketika Guntur ini usianya udah 3 tahun lebih,
ya kan? Dan ada pengajian, Guntur ini nangis. Guntur ini nangisnya itu menggelegar. Banyak orang-orang, itu kenapa sih Guntur kok nangisnya sampai kayak gitu? Wah, terus kayak gitu dia. Nangis terus. Nah, nanti ya kan, ini digendong sama ibunya sampai keluar rumah, baru dia diem. Menjauh dari rumah, kurang lebih 10 meter, Guntur diem. Nanti ketika balik lagi ke rumah yang dimana pengajian itu belum selesai, Guntur nangis lagi. Pak Yai yang memimpin pengajian di situ sebenarnya seperti ada yang mau mengingatkan, ada yang pengen diingatkan sama Pak Yai, tapi Pak Yai di sini hanya memberi air putih. Ini tak doain nanti kalau Guntur makan apa dicampurkan ya sama air ini, ya. Ternyata benar. Pada suatu ketika Bu Tuti ini mau nyuapin Guntur, sedang digendong Guntur ini. Pada saat itu juga Pak Udin bilang, Bu sini Bu, ini ada air mineral dari Pak Yai Bu. Apa sih Pak? Nggak usah Pak, udah Bu. Biar Guntur ini benar Bu. Biar Guntur ini pintar juga kalau nantinya Bu. Udah Ibu positif aja. Apa sih Pak? Nggak usah. Pada saat mau dituangkan, tangan Guntur ini tiba-tiba menyambar. Akhirnya air mineral tadi tumpah. Nah kan Pak, kayak gini udah nggak apa-apa, udah. Ya udah nanti Bapak mintain lagi sama Pak Yai. Ya udah Bapak berangkat dulu Bu. Singkat cerita, di usia Guntur yang ke-5 tahun ya kan, ini Bu Tuti hamil lagi. Pak, Ibu sepertinya hamil lagi Pak. Yang bener Bu, di sini Pak Udin sangat senang sekali. Yang bener Bu, Ibu hamil lagi. Ayo Bu kita periksa ke dokter. Akhirnya diperiksa ke dokter. Ternyata bener hamil. Ya berjalannya waktu di USG baru di sini. Ini ada bayinya Pak kalau ini Pak. Nah berjalannya waktu ini Pak Udin ini semakin bener-bener perhatiannya ini luar biasa sekali. Bu mudah-mudahan ini bayi selamat dan bayinya ini bener ya Bu. Iya Pak, kita berdoa saat itu benar-benar Pak Udin ini mendekatkan diri sama Tuhan. Semua berdoa agar bayinya ini sehat, selamat ya kan. Dan ternyata benar, pas proses pelahiran ya kan, dokter mengatakan saat itu lahir bayinya ini perempuan sehat. Pak Udin sangat senang sekali. Bu, bayi kita selamat Bu, bayi kita selamat, sehat, senang banget di situ. Pak Udin azan ini lancar. Singkat cerita, bayi yang kedua ini seorang perempuan, ini diberi nama Dina. Singkat cerita, seperti biasa Pak Udin ini kan sering adain pengajian. Ketika di sini mau mengajikan si Dina gitu kan ya, selamatannya Dina gitu. Seperti biasa Guntur nangis lagi dan dia minta keluar. Dan digendong siapapun nggak mau kecuali ibunya. Padahal ibunya di situ lagi baru lahiran, belum kuat gendong gitu kan ya, belum kuat untuk jalan segala macam. Bu Tuti itu belum kuat tapi mau gak mau, akhirnya ini menggunakan kursi roda. Ini sampai Guntur ini sampai ditaruh di pangkuannya Bu Tuti. Dina ini ditinggal, dititipin ke saudara-saudaranya. Ya gitu, keluar rumah 10 meter, Guntur diem. Ada apa ini? Terus-menerus seperti itu. Nah, di sini ada keanehan. Keanehannya ya kan, ini ketika Bu Tuti ini memberi ASI kepada Dina, ya kan, ini Guntur nangisnya kenceng banget. Padahal posisinya ini ya, Guntur udah tidur nih, ya kan. Dina ini dikasih ASI. Ini Guntur usia 5 tahun. Dia nangis, tiba-tiba bangun nangis, dia ngamuk. Dan ketika digendong oleh Biem ini gak mau. Saat itu Biem ini tangannya digigit. Boom. Ini berdarah, darahnya ini susah diberhentikan. Boom. Pada saat Pak Udin pulang kerja ini, Pak Udin juga kaget. Ada apa ini? Oh, nggak tahu Pak, ini ketika ibu ini ngasih ASI sama Dina, ini Guntur selalu seperti ini. Guntur ini kamu kenapa Guntur? Digendong lah. Punggung Pak Udin ini sama di kita. Boom. Pak Udin kaget dan pada saat itu berdarah. Pak Udin ini bingung dengan kondisinya Guntur yang memang susah dikendalikan. Akhirnya mau gak mau, Dina ini yang ngurus Biem. Dan ketika satu kamar Guntur gak mau. Guntur selalu nangis ketika tidur bareng di situ bersama ibunya. Ini Guntur ini teriak-teriak gak mau. Nangisnya ini parah. Ini akhirnya Dina selalu tidur di kamarnya Biem. Nah, di sini gosip para tetangga yang sudah selalu mendengar seperti itu, dan ketika ada pengajian Guntur pasti nangisnya minta ampun seperti itu dengan bentukan Guntur yang seperti itu, ya kan? Rambutnya ini aneh, tumbuhnya ini aneh karena pusarnya banyak. Ini tetangga-tetangga ini pada ngomong, jangan-jangan Guntur itu anak jin. Tetangga pada ngomong seperti itu semuanya. Pernah suatu ketika ya kan, pada saat itu Pak Udin ini mau masuk ke rumah gitu kan ya. Dia dari pabriknya, dia mau masuk ke rumah dengan mobilnya. Pak Udin ini mampir ke warung. Itu Pak Udin yang anaknya itu loh, yang anaknya kayak jin, yang anaknya kayak setan. Pak Udin dengar pada saat itu. Mas, sini. Sampean ngomong apa tadi?
Sampean ngomong apa tadi? Enggak Pak. Enggak, saya bilang kalau Bapak ini bos yang punya pabrik sepatu itu, pabrik sendal itu Pak. Enggak. Saya dengar tadi kamu ngomong anak saya anak setan. Iya, sampean bisa saya tuntut. Sampean jangan saya nakati ngomong seperti itu, ngerti? Itu anak saya. Iya Pak, maaf Pak. Tapi di sini Pak Udin kayak kepikiran. Ini orang-orang pada ngomong seperti ini. Gak cuma sekali. Ternyata ketika Pak Udin ini ketemu sama teman-temannya Pak Udin, ini ada gosip seperti itu juga. Ini yang membuat Pak Udin ini geram. Kok seperti ini? Dan Pak Udin pun juga janggal menemukan kejadian-kejadian aneh. Menemukan kejadian-kejadian ketika gigit atau apa segala macam. Nah, di sini yang paling parah di sini. Luka Pak Udin, luka gigitan. Umumnya anak kecil gigit, biasanya 3 hari atau mungkin lama-lamanya seminggu, luka baru mengering. Lukanya Pak Udin ini nggak mengering, justru malah mengoreng. Begitu juga dengan Biem yang digigit di tangan, ini sampai diperban. Dan saat itu Biem ini sampai tangannya bengkak. Begitu juga dengan Pak Udin. Pak Udin ini bengkak tangannya. Sampai Pak Udin ini periksa ke dokter. Dokter mengatakan kalau gigitan tadi mengakibatkan infeksi. Jadi koreng, padahal gigitan kecil, berdarah, tapi akhirnya pas kering ini jadi koreng. Dan anehnya, setiap mau mengering, ini keluar nanah terus menerus. Sampai Pak Udin bingung. Ini kenapa? Sakitnya minta ampun tangan. Di sisi lain, setiap 3 bulan sekali, ini sudah dipastikan istrinya Pak Udin, Bu Tuti, ini selalu membawa Guntur ke tempat Bu Dicum. Selalu seperti itu. Pernah suatu ketika Pak Udin ini pulang. Pak Udin ini tanya Biem, Bibi sama Dina. Terus istri saya sama Guntur di mana, Bi? Katanya sih ke tempat Bu Dicum. Oh iya ya. Mungkin ngambil jamu lagi kali ya, Bi. Iya mungkin. Gimana Bi, Dina nangis nggak? Enggak, kalau Dina aman Pak. Bi, tangan Bibi udah sembuh? Belum Pak, ini aja buat gendong sakit. Iya sama, saya ini juga ngoreng terus. Kenapa ya Bi? Iya Bibi juga nggak ngerti Pak. Kalau gitu obat saya itu ada Bi. Itu obat biar nggak terlalu sakit Bi. Itu Bibi bisa minum. Itu saya taruh di toples itu Bi. Iya Pak, nggak apa-apa Bibi kok Pak. Ini Bibi udah balurin pakai rempah-rempah Pak. Oh gitu ya Bi. Istri saya kok tadi nggak ngomong saya ya Bi. Tadi saya lihat sih buru-buru Pak. Oh gitu. Nah, singkat cerita, kalau di tempatnya Bu Dejum ini 2 hari. Kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 hari. Gitu, nggak mesti cepet atau enggak, ini nggak mesti. Paling lamanya ini 2 hari. Hingga pada suatu hari ya kan, pada suatu hari di sini Pak Udin ini udah tidur ya kan. Pak Udin ini tidur dengan Bu Tuti. Di tengah ini ada Guntur. Pak Udin ini ada di sampingnya. Mereka ini tidur pulas nih, ya kan? Dina ini tidurnya di kamar Biem. Nah, pada saat itu Pak Udin ini terbangun. Karena apa? Dia ini pengen ke toilet. Pak Udin ini kebelet kencing. Akhirnya Pak Udin bangun. Tanpa lihat kiri kanan, Pak Udin ini bangun. Pak Udin langsung menuju ke toilet. Pak Udin ini masuk ke toilet. Kencinglah Pak Udin. Setelah dari toilet, Pak Udin ini keluar. Keluar ke toilet. Rencananya Pak Udin ini mau masuk ke kamar lagi dong, ya kan? Mau melanjutkan tidurnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Pak Udin mendengar. Jadi di rumahnya Pak Udin, rumah yang begitu besar ya kan. Ini sampingnya ini ada kandang ayam yang begitu besar. Yang saya cerita di awal di mana Pak Udin ini memang suka peternakan. Ayam di situ ya kan. Nggak cuma ayam di situ, ada burung segala macam di samping rumah. Sempat pada waktu awal-awal gitu kan ya. Ini keluarga ini ngecap di mana Pak Udin yang mandul karena apa? Pak Udin ini dekat dengan ayam-ayam, burung segala macam dengan hewan-hewan. Ini yang membuat asumsi dari keluarga Pak Udin ini, wah jangan-jangan kamu yang nggak sehat atau apa segala macam seperti itu. Nah, di sini Pak Udin ya kan, ini setelah keluar dari toilet ini mau masuk ke kamar, ini tiba-tiba Pak Udin mendengar ada suara kucing di dalam kandang ayam. Wow, wow. Ini seolah kucing tersebut ini sedang berantem dengan ayam atau Pak Udin ini mendengar jangan-jangan ini ada maling. Kucing ini terus-terusan ngeong. Nah, pada saat itu juga Pak Udin akhirnya keluar rumah. Ngecek nih, samping rumah ada apa nih. Dan pada saat Pak Udin ini ngecek samping rumah, cekrek, Pak Udin langsung menuju ke kandang. Pada saat itu juga, bum. Pak Udin kaget. Ini melihat Guntur di situ sedang makan kucing. Guntur di situ sedang makan kucing dan sampingnya ini ayam. Kepala ayam tersebut ini sudah dimakan Guntur dan mulut Guntur ini berdarah. Mata Guntur ini menyala. Guntur, apa yang kamu lakukan Guntur? Tolong Bu Guntur Bu. Akhirnya Pak Udin masuk ke dalam. Bu, ini kok Guntur kayak gini? Gak normal ini Bu, gak normal ini. Semua panik. Pada saat itu Bu Tuti yang gendong Guntur ini langsung ngasih air minum. Ini Guntur kenapa? Minum Pak. Diminum. Boom.
Singkat cerita udah minum, keesokan harinya, ini Pak Udin terbangun. Bu, semalam Guntur ini kenapa ya Bu? Bu, semalam itu Guntur itu makan kucing dan ayam segala. Bapak ini ngimpi. Bapak ini ngigo dari semalam. Bu, tapi jelas-jelas kok Bu, Bapak ini lihat sendiri. Bapak ini ngigo. Semalam itu Bapak teriak-teriak sampai kita ini bingung. Tanya Biem. Biem akhirnya masuk. Iya, Bapak itu ngimpi apa toh Pak? Ya ampun. Iya, saya mimpi di mana Guntur ini sedang makan kucing. Guntur sedang makan kucing dan beserta kepala ayam. Ayam itu bener-bener ayam hidup, Bi. Iya, semalam Bapak ini teriak-teriak, Pak. Sampai saya kaget yang sedang tidur. Bu Tuti juga bilang seperti itu. Nah, Guntur yang ada di situ tiba-tiba tertawa. Hehe. Aneh, tawanya ini aneh. Nah, ternyata mimpi tersebut terjadi berulang kali. Pak Udin ini kebingungan dengan mimpinya. Ini kenapa ya? Kok saya selalu mimpi seperti ini? Bangun-bangun tanya, Bu, semalam kayak gini lagi Bu. Loh, Bapak ini ngimpi Pak. Kalau ngigo itu Bapak ini sampai kenceng banget. Ya ampun, kenapa seperti ini ya? Kenapa? Guntur, kamu itu kenapa sih, Guntur? Guntur kembali ketawa. Dan ketawanya ini aneh. Singkat cerita, Guntur ini usianya udah 6 tahun. Udah mau masuk sekolah. Nah, pada saat itu ini dipanggilkan guru ngaji, seorang ustazah perempuan, agar Guntur ini bisa ngaji dari kecil, sejak dini gitu kan, keniatan dari Pak Udin. Nah, dipanggilkan guru ngaji, ini guru ngajinya ini ketakutan sendiri malah. Seorang ustazah kampung gitu kan ya, di daerah situ, ini malah ustazah itu dilawan. Kebetulan Pak Udin gak di rumah, ustazah ini dilawan, dan semua makanan yang disediakan sama ustazah, ini diobrak-abrik. Nangis lagi. Akhirnya Pak Udin kesel-keselnya, Pak Udin ini ikut di situ. Padahal ini baru ditinggal Pak Udin sebentar nih ya kan. Ini udah terjadi seperti itu. Akhirnya hari yang keberapa ustazah ini masih mau ngajar. Ini akhirnya benar terjadi. Ketika ustazah ini ngajar ngaji, ini semua diacak-acak. Semua meja diacak-acak dan nangis terus-menerus. Akhirnya ustazah bilang, "Pak, Bu, maaf, mungkin ganti guru ngaji mungkin ya Pak, Bu. Saya bingung soalnya saya baru ngatasi anak seperti ini." Akhirnya Pak Udin pun minta maaf. "Iya Mbak, saya minta maaf Mbak, saya minta maaf Mbak. Nanti saya cari guru ngaji lagi Mbak, maafin saya Mbak. Oh ya Mbak, ini Mbak, buat Mbak." "Nggak usah Pak, nggak usah Pak, saya belum ngajar soalnya Pak." Bu ustazah akhirnya pergi. Udah 2 kali terjadi seperti itu. Dan pada saat itu juga kondisi Guntur ini memang susah diredakan. Ini anak kenapa? Rambutnya udah mulai ngacak-ngacakan. Ketika dipotong rambut ya kan, ini diajak ke tempat potong rambut atau apa, ini nolak terus mesti. Ketika rambutnya dipotong, ini yang motong, ini malah yang ada digigit. Aneh, ini Guntur ini aneh. Kalau Dina baik-baik saja, bayi normal. Singkat cerita, pada suatu hari ya kan, ini Pak Udin ya kan rencananya habis maghrib ini mau ke tempat Pak Yai. Mau nyari kiai yang mau, ya kan, yang mau untuk mengajar ngaji si Guntur dan mempertanyakan juga ke Pak Yai, ada apa ini di rumah saya, ada apa dengan Guntur, kejanggalan-kejanggalan tersebut. Nah, ini dapat informasi dari salah satu temannya. Ini memperkenalkan di sini ada, kita sebut aja namanya Pak Kiai Rozak, diperkenalkan sama temannya Pak Udin, ya kan. Nah, saat ke tempatnya Pak Kiai Rozak, di sini Pak Udin ini bercerita runtutannya. "Pak, di rumah saya seperti ini, anak saya seperti ini yang namanya Guntur, kondisinya seperti ini, saya sampai digigit seperti ini, dan saya selalu dimimpikan dia ini makan hewan-hewan yang masih hidup. Di mimpi saya ini berkali-kali seperti itu. Ini saya bingung, ada apa ini semua? Saya bingung Pak Yai. Tolong Pak Yai ke tempat saya." Mungkin nanti sekitar jam 9 atau jam 10. Kamu bisa tunggu di sini dulu, karena ada beberapa pasien saya. Ada tamu saya juga. Nanti biar saya ke tempat kamu. "Iya Pak Yai, kalau gitu nggak apa-apa. Mau lamanya seperti apa, saya tetap nunggu di sini Pak Yai. Saya nggak mau ini terus-menerus terjadi pada saya Pak Yai. Tolong Pak Yai, saya ini malu Pak Yai. Banyak warga yang udah ngomong seperti itu ke saya. Katanya anak siluman lah, anak jin lah, anak setan lah. Saya nggak terima terus-menerus seperti itu Pak." "Iya udah sabar. Saya juga sudah mulai merasakan. Saya ngerasain ini. Udah kamu tenang aja udah ya. Kamu tenang." Nah, pada saat itu ternyata bener. Pak Udin ini sabar, rela sabar nunggu. Ini ternyata Pak Rozak ada tamu. Datang dari kota lain, datang ke situ. Minta tolong gitu kan. Kurang lebih jam setengah 11. Pak Udin ini nunggu dari habis maghrib sampai setengah 11.
Baru tamu ini selesai. Pada saat itu, di sini Pak Yai ngomong, ayo kita jalan ke tempatmu. Yuk, karena memang saya harus ke sana. Oh iya Pak Yai Pak, tapi saya nggak ngerepotin Pak Yai, nggak apa-apa. Yuk, datanglah akhirnya Pak Yai ke tempatnya Pak Udin. Nah pada saat datang ke sana, ya kan, ke rumah itu, akhirnya ketok pintu, tak. Assalamualaikum, Bu, dibukain lah. Ternyata yang membuka adalah Bi Iem. Bu, istri saya, anak-anak gimana Bi? Dina sama Guntur diajak sama ibunya tadi habis Isya, katanya mau ke tempat Bude Jung. Loh, gimana sih Bi? Terus dua-duanya dibawa gitu? Kan susah Bi, naik kereta segala macam, susah Bi. Iya, Bibi nggak ngerti tadi memang diajak semuanya. Bibi udah sempat ngelarang tapi ibu tetap jalan ke sana. Ya ampun. Nah pada saat itu Pak Yai Rozak ini sambil baca-baca doa. Pak Yai duduk dulu Pak Yai. Pak Yai duduk dulu. Pak Yai saat itu ya kan, ini merasakan hawa yang tidak beres di rumah itu. Nah pada saat itu Bi Iem ini menyediakan air minum di situ. Bi Iem ini tangannya ini gemetar. Pak Yai sampai bilang, pelan-pelan bawa air minumnya, ya. Iya Pak Yai. Akhirnya Bi Iem ini langsung masuk ke dapur. Pak Yai, gimana Pak Yai? Kondisinya gimana Pak Yai? Di rumah saya ini ada apanya? Terus anak saya ini gimana? Boleh saya lihat tempat tidurnya di mana? Ya di kamar saya Pak Yai. Malah justru anak perempuan saya ini malah sama asisten rumah tangga saya Pak Yai. Boleh saya ke kamarmu? Boleh Pak Yai. Akhirnya Pak Yai menuju ke kamar. Saat itu juga Pak Yai ini menempelkan tangannya ini ke spray. Dia meraba seluruh spray. Saat itu Pak Yai ini sambil membaca doa. Duduk kembali lagi di ruang tamu. Setelah itu Pak Yai Rozak bilang, jangan kaget tapi saya cuma mau bilang istri kamu dalam bahaya. Maksud Pak Yai gimana? Yang jelas, yang saya rasakan saat ini istri dan anakmu ini dalam bahaya. Saya coba hubungin istri saya dulu Pak Yai. Nah pada saat itu Bu Tuti ini langsung ditelepon Pak Udin. Anehnya di situ udah nggak aktif. Ya ampun, ini kenapa? Ada apa ini semua? Ya ampun. Nah panik. Sabar. Tiba-tiba pada saat itu juga Pak Rozak ini bilang sama Pak Udin, beri saya waktu dulu sebentar ya. Nah pada saat itu Pak Udin ini yang bolak-balik bingung nih. 1 jam sudah ini Pak Udin bolak-balik. Ini Pak Yai ini terus berdoa. Sampai keringat keluar. Pak Udin bingung, bolak-balik lihat jam. Singkat cerita, kurang lebih udah jam 11:30 malam. Dan gak lama kemudian Pak Rozak ini bilang, Pak Udin sudah duduk sini. Saya gak akan pulang, akan saya selesaikan. Saya tetap di sini, tenang Pak Udin, tenang. Pak Udin tenang, tarik nafas, istighfar Pak. Iya Pak. Astagfirullahaladzim ya Allah, kok seperti ini? Saya bingung Pak. Terlihat jam 1 dini hari, belum ada tanda apa-apa. Tiba-tiba gak lama kemudian, tiba-tiba ada suara orang ketuk pintu. Duk. Assalamualaikum. Duk. Siapa ya? Bentar Pak Yai. Nah saat itu juga pintu dibuka sama Pak Udin nih. Cekrek. Waalaikumsalam. Mas Anto. Kita sebut saja tamu yang datang ini namanya Mas Anto. Mas Anto kenapa bawa Dina? Saat itu juga ternyata Mas Anto ini sambil menggendong Dina. Mas Anto, kenapa bawa Dina? Akhirnya langsung diambil alih. Dina langsung digendong sama Pak Udin. Mas Anto gimana? Ada apa ini? Pak, saya lemes Pak. Akhirnya Mas Anto ini sampai jatuh di lantai. Mas Anto bangun, duduk Mas Anto duduk. Pak, maafkan saya Pak, maafkan saya. Istri saya di mana Pak? Ini kenapa bisa sama sampean Dina? Guntur di mana Mas anak saya? Mas Anto jadi tukang ojek. Tak jauh dari rumah itu memang ada pangkalan tukang ojek. Salah satunya adalah Mas Anto, tukang ojek tersebut. Nah ini kenal, Pak Udin ini kenal, begitu juga dengan Mas Anto ini juga kenal. Mas, istri saya di mana? Kebegal, kemalingan atau kerampok atau apa? Ini kok bisa Dina di sampean? Ada apa ini? Istri saya di mana? Nah, saat itu Pak Rozak bilang, sabar Pak Udin, sabar. Pak, ya ampun Pak. Saya ini berdosa atau gimana? Saya jelas saya bersalah sama sampean. Kenapa saya melakukan ini? Ada apa dengan Anto? Lama banget ini Anto ngomong-ngomong. Pada saat itu dikasih air minum. Pak Yai pun ngasih minum ini. Ini bekas saya diminum lah sama Anto. Ini air sebenarnya air minumnya Pak Yai. Disuruh minum air saya. Saat itu barulah Anto cerita.
Sebenarnya istri sampean ini selama ini bersekutu, Pak. Bersekutu dengan setan, Pak. Bersekutu dengan setan? Maksudnya gimana? Iya, Pak, saya juga nggak ngerti. Yang jelas, selama ini saya bohong sama sampean. Saya nggak pernah jujur sama sampean. Selama ini, saya ini udah dikasih uang sama istri sampean. Saya ini disuruh nggak buka mulut. Ini udah lama sekali, Pak. Saya ini nganter 3 bulan sekali. Ini ke hutan seberang, Pak. Jadi istri sampean ini seperti bersekutu dengan setan-setan. Dan ini yang terakhir kalinya saya nganter, Pak. Saya nyelamatin Dina, Pak. Maksudnya gimana? Sekarang gini aja udah. Di mana istri saya, tempatnya di mana? Ayo kita ke sana. Pak Yai pun bilang, ayo kita ke sana. Akhirnya mereka naik satu mobil nih. Naik satu mobil menuju ke tempat yang dimaksud. Ternyata mobil ini nggak bisa sampai ke atas. Kenapa? Bisanya ini cuma pakai motor. Nah, pada saat mereka ini jalan kaki, ya kan? Ternyata ada beberapa orang yang dari situ juga. Kok ada motor juga? Ada berapa orang juga di situ? Berapa orang lewat naik motor? Ini tempat apa? Pak Yai ngerasain hal yang tidak beres di situ. Naik agak ke atas, dan di situ tiba-tiba, ya kan, semua terbelalak kaget ketika melihat ada pohon besar. Di situ Bu Tuti ini sudah berlumuran darah. Maaf, di bagian kemaluannya Bu Tuti, ya kan, pakaiannya ini udah berlumur darah. Bu Tuti ini sambil sandaran, dan Bu Tuti ini udah tidak sadarkan diri. Pak, itu ibu, Pak itu. Akhirnya pada lari ke situ, tercengang lihat itu semua. Pak Udin bilang, terus di mana Guntur? Itu bukan anakmu. Keluar dari mulut Pak Yai. Itu bukan anakmu. Selamatkan istrimu, ayo kita bawa ke rumah sakit. Karena pendarahan udah banyak sekali. Akhirnya Bu Tuti ini digendong. Darah terus muncul, terus netes, terus. Hingga pada akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dina di rumah, udah sama Bibi. Nah, hingga pada akhirnya setelah di rumah sakit, Bu Tuti ini langsung ditangani. Langsung dibawa ke ruangan. Ketika Bu Tuti sudah ditangani, akhirnya Anto pun cerita di situ, ngerasa bersalah terus menerus. Ada ruang tunggu di situ, akhirnya Anto bercerita. Pak Yai bilang, cerita seadanya, biar Pak Udin lega. Pak Yai Rosek ini sambil berdoa sambil wirid. Karena di situ masih ada hawa yang tidak enak. Ini juga mengikuti istri dari Pak Udin, yaitu Bu Tuti. Hawa tersebut ini masih mengikuti terus. Dan disinilah Anto pun bercerita. Flashback ceritanya nih. Kejadiannya, runtutannya gimana? Kok bisa-bisanya ini Anto yang nganterin, dan Anto bisa tahu kalau Bu Tuti ini bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan. Ini terucap dari si Anto ini tadi. Jadi dulu ketika Bu Tuti dan Pak Udin ini lama tidak dikaruniai momongan, cacian dari mana-mana saja, ya kan? Apalagi di sini Pak Udin di situ punya peternakan ayam, ya kan, hewan-hewan, burung segala macam. Pak Udin sempat dituduh, Pak Udin ini yang nggak sehat, sering mainan kotoran-kotoran ayam lah, apalah segala macam. Bu Tuti juga dibilangin seperti itu. Mereka yang terus menerus, ya kan, dicaci dari keluarga, dari tetangga, dapat omongan yang nggak enak-enak terus menerus. Saat itu Bu Tuti nggak kuat sendiri. Pada suatu ketika Bu Tuti ini, ya kan, bertemu dengan seseorang. Di sini tidak dijelaskan siapa orangnya, ya kan, tidak dijelaskan karena memang pada saat itu Bu Tuti ini tidak bercerita sama si Anto, tukang ojek ini tadi. Saat itu juga Bu Tuti dikasih tahu bahwa kalau mau ada tempat di sebuah lereng perbukitan, di situ banyak orang meminta anak. Nah, karena Bu Tuti bingung alasan apa nih biar suami ini nggak ngerti. Akhirnya di situ Bu Tuti beralasan, kebetulan Bu Tuti punya bude yang, maaf nih, dia sederhana, dia hanya jualan jamu gendong, dan tempatnya jauh. Di sini Bu Tuti beralasan itu. Karena dulu pas pernikahan mereka sempat ketemu Bude Jung juga. Hingga pada akhirnya Bu Tuti langsung hubungin si Anto. Tahu, oh dia tukang ojek, cowok lagi. Ini kalau ada apa-apa aku bisa minta tolong dia. Paling tidak menjaga, gitu kan? Kalau ada apa-apa. Nah, kalau dia berangkat sendiri atau apa dengan orang yang tidak dikenal, dia bingung ketika ada apa-apa. Akhirnya minta tolong sama Anto. Saat itu juga Anto kaget. Ternyata di tempat itu, hutan tersebut, hutan seberang yang agak jauhan memang, ya kan, ini di situ ada sebuah ritual. Awal pertama Anto nganter, ya kan, ini Anto memang disuruh hanya di parkiran. Jadi kayak ada parkiran, tapi sebenarnya itu bukan parkiran. Jadi kayak ngasal aja di situ, parkir di situ ngasal. Ada juga motor-motor yang lain. Jadi ini yang datang ke tempat itu, ini nggak cuma mereka, tapi ada orang lain juga. Anto di situ ngerokok segala macam. Nanti kalau udah selesai,
Bu Tuti ini balik, ayo Mas Anto, udah bulan-bulan pertama sebelum lahiran, sebelum lahir Guntur. Nah akhirnya 3 bulan sekali Anto ini nganter. Nah saking penasarannya, Anto ini apa sih, kayak apa, ritual kayak apa sih? Anto yang penasaran, hanya dengar-dengar dari omongan orang aja di situ ya kan, memang tempatnya gelap juga. Anto akhirnya nekat, coba jalan kaki ngikutin Bu Tuti. Kayak apa sih dia ini, ritualnya kayak apa? Memang masuk hutan lagi. Dan Bu Tuti ini berani banget, hanya dengan menggunakan senter kecil. Nah Anto ini hanya menggunakan korek api, udah ngikutin aja. Oh ini jalannya, ini bekasnya nih. Saat itu juga Anto ini dikagetkan melihat ada sebuah pohon besar ya kan, pohonnya ini berakar-akar gitu kan ya. Di situ Bu Tuti bersetubuh dengan genderuwo. Bu Tuti ini bersetubuh dengan genderuwo. Anto itu kaget. Kok kayak gini nih tempat apa ini? Anto sempat lihat ada seseorang di situ, entah itu juru kuncinya atau apa. Ini pergi meninggalkan dengan menggunakan baju lurik Jawa. Dia pergi meninggalkan itu. Jadi ada batu di situ, bebatuan besar, ada bebatuan besar, dan orang itu, juru kunci tersebut ini kayak menghilang setelah melewati batu itu. Anto yang ketakutan, Anto langsung lari ke motor lagi. Dan gak lama kemudian Bu Tuti ini dengan lemas, nafas terengah-engah, ya kan? Ini Bu Tuti baru bilang sama Anto, udah Anto, ayo Anto, antar aku ke penginapan. Jadi memang gak langsung pulang, karena akan terlihat mencurigakan. Mau gak mau harus ke tempat penginapan. Sampai besok pagi baru Bu Tuti pulang. Nah Anto ini tadi ngeliat, pada waktu nganterin ke penginapan, Anto cerita, Bu, ibu ini lakonnya apa sih Bu? Saya tadi lihat. Nah kamu lihat yo, kamu terus terang kamu lihat. Iya Bu, ibu kok nekat kayak gitu sih Bu? Bu ya ampun Bu, itu ngeri banget. Nah saat itu juga Anto diancam, dikasih uang, disuruh tutup mulut. Nah hingga pada akhirnya ini Bu Tuti melakukan hal itu terus menerus setiap 3 bulan sekali. Hingga pada suatu ketika Bu Tuti ini lupa. Kelupaan, dia ini lupa tidak ke sana. Bu Tuti ketakutan sendiri. Nah berapa bulan Bu Tuti gak ke sana ya kan? Ini Bu Tuti ya kan, pada saat ke sana ini Bu Tuti balik lagi. Anto juga bingung. Tok ternyata besok disuruh kesini lagi. Akan tetapi harus dibawa Dina. Dina dibawa juga. Nah tibalah hari itu, hari dimana Anto ini tiba-tiba langsung membawa Dina ini ke rumah. Ada apa ini? Nah disinilah saat itu bawa Dina ke sana. Anto ini penasaran, ada apa ini, Dina kok dibawa? Gak cuma si Guntur, biasanya gak hanya Guntur nih yang digendong. Ini enggak. Jadi Guntur digandeng, Dina ini digendong, dibawa ke tempat itu. Anto penasaran, ada apa ini? Ternyata pada saat itu ini makhluk tinggi besar ya kan, ini sudah menjilati seluruh bagian tubuhnya Dina. Dina nangis di situ. Saat itu juga Anto dikagetkan. Ada keanehan di sini. Guntur ini seperti disayang oleh makhluk itu ketimbang si Dina, seolah-olah Dina ini mau disantap. Dan ternyata benar, saat itu saling berebut antara Bu Tuti ini mau melepas atau enggak. Dan pada saat itu juru kunci ini kembali keluar dari balik batu itu. Arep diserahke ora? Kowe dewe sing langgar. Anto mau dengar, mau diserahin apa enggak. Setelah itu juru kunci itu dia langsung balik lagi tuh di balik batuan, ngejauh. Posisi juga gelap. Ini jarak kurang lebih jarak pandang ya kan. Ini kurang lebih 6-10 meter. Nah saat itu juga Anto udah gak kuat. Hati nurani Anto bicara, ini ibunya udah gila ini. Aku udah gak mau nih kalau disuruh tutup mulut seperti ini terus, aku gak bakalan mau udah. Ini udah gila, ini di luar batas ini udah. Kalau mau hanya dirinya sendiri yang dikorbankan atau apa segala macam terserah. Ya kan? Ini sudah mau menyerahkan Dina. Saat itu juga Anto ya kan, ini tiba-tiba lari langsung meraih Dina. Anto, apa yang kamu lakukan Anto? Langsung Anto ini meraih Dina. Larilah Anto sambil baca doa terus menerus. Sampailah Anto ini ke tempatnya Pak Udin, di mana Pak Udin di saat itu sedang dengan Pak Yai Rozak nungguin. Kita balik ke rumah sakit nih ceritanya nih ya kan. Kita balik lagi, flashbacknya udah seperti itu. Anto menjelaskan semuanya. Kita balik ke rumah sakit. Anto menjelaskan, seperti itu Pak ceritanya Pak. Saya bingung pada saat itu Pak. Saya ini gak ngerti. Nah pada saat itu Pak Udin tanya, terus Guntur kemana? Saya saat itu gak lihat Pak. Yang jelas pada saat itu Guntur ini lebih dekat dengan makhluk itu Pak. Saya gak peduli. Itu yang saya tahu Pak. Di sini Pak Yai Rozak bilang, dudu anakmu, ikut dudu anakmu.
Dan gak lama kemudian mereka ini lagi ngobrol, dokter datang. Atas nama Bapak Udin mana ya? Saya dok, ada apa ya dok? Gimana istri saya dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi istri Anda sudah tidak bisa diselamatkan. Wah, nangis di sini. Pak Udin nangis di sini. Singkat cerita, jenazah Bu Tuti dibawa pulang dan dimakamkan. Semua geger. Gegernya kenapa? Bu Tuti meninggal, terus Guntur kemana? Kok Guntur tidak nampak di situ? Semua pada ngomong, lah, anakmu di mana? Yang Guntur mana? Yang Guntur mana? Malu di sini Pak Udin. Malu sekali Pak Udin di sini. Pak Udin tidak menjawab sepatah kata pun. Saya sedang berduka. Tolong jangan banyak tanya. Singkat cerita, 7 hari sudah Bu Tuti ini dimakamkan. Ya kan, berjalannya waktu di sini Bu Iem ini akhirnya jujur sama Pak Udin. Pak, saya mau jujur, apa yang seperti itu tukang ojek Mas Santo itu udah ngomong sama Bapak, yuk saya ini ngomong, terserah Bapak nanti kalau saya sudah jujur terus Bapak mau mecat saya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak, saya terima. Kenapa tuh Bi? Justru saya ini lagi butuh bibi. Siapa yang akan ngomong anak saya, Dina ini? Sedangkan saya juga harus kerja. Masih ada tugas-tugas lain saya. Saya bingung, Bi. Saya stres. Kenapa istri saya melakukan seperti ini? Saya bingung, Bi. Pak, saya bingung. Saya harus bilangnya dari mana? Ora apa-apa, Bi. Ngomong wae. Kalau Dina ini memang putra sampean, Pak. Nanti kalau sampean kurang bombong, kurang yakin, bisa ke dokter, dicek. Itu saran saya, Pak. Iya, saya juga akan berencana seperti itu, Bi. Ada yang disimpan, Bi. Apa yang Bibi simpan dari saya? Omongin, Bi. Karena istri saya ini sudah berbuat yang dilarang, Bi. Yang dilarang agama, Bi. Iya, Pak. Sebenarnya waktu itu, waktu Bapak ini melihat Guntur ini makan kucing hidup-hidup, Bapak itu melihat Guntur makan ayam hidup-hidup. Berapa kali Bapak melihat seperti itu? Sebenarnya Bapak ini tidak mimpi, Pak. Bum, bum. Apa, Bi? Saya nggak mimpi, benar kan, Bi? Saya ini nggak mimpi, kan? Iya Pak, akan tetapi Ibu selalu bilang kan Pak, ada ramuan dari Bude Jum. Sebenarnya itu sama sekali bukan dari Bude Jum Pak. Itu pupuk-pupuk itu memang bentuknya seperti jamu rempah-rempah. Itu dari dukun kata Ibu. Dan saya ini harus tutup mulut. Ibu minum, begitu juga Bapak. Dan pada saat itu, ini pesannya Ibu. Kalau Bapak nanti mau nanya yang aneh-aneh, Bapak dikasih minum ini. Ini di gelas gak akan berwarna apa-apa. Ini akan tetap warnanya air putih. Udah kamu kasihin ke Bapak kalau ada apa-apa. Tapi kan saya takut Pak. Saat itu Bu Tuti sendiri yang ngasih ke Bapak. Dan setelah Bapak minum itu kan udah Bapak ketiduran lagi. Seolah Bapak mimpi. Itu bukan mimpi Pak. Bener nyata sampean itu lihat sendiri. Bener. Kalau si Guntur saat itu makan seperti itu Pak. Dan setiap Bapak ini pergi, dia ini jarang yang namanya disuapin bubur atau apa seperti manusia, itu jarang Pak. Dia maunya hewan-hewan mentah. Kenapa Bibi baru ngomong? Saya ini bingung mau ngomongnya seperti apa Pak. Saat itu Ibu memohon ke saya. Beliau juga pengen punya anak. Saya ngerasain hal itu Pak. Gimana rasanya kesedihan Bu Tuti dan Bapak. Tapi saya ini bingung Pak. Jadi terserah Bapak, ketika Bapak ini mau memecat saya, monggo silakan. Enggak Bi, enggak. Lebih baik Bibi jujur seperti ini. Jadi saya tahu kalau Bibi nggak jujur, mana saya tahu. Udah, Bibi mending di sini. Saya nitip Dina. Nanti saya nyuruh adik saya yang belum nikah, biar di sini juga untuk nemenin Bibi. Iya Pak, maafin saya Pak. Iya Bi, saya nggak akan mencah Bibi. Udah Bi, udah. Mungkin ini penderitaan saya. Mungkin ini ujian hidup saya Bi. Masalah orang nanti mau ngomong Guntur di mana segala macam, lah bodoh amat. Saya nggak terlalu berpikir ke situ. Dan besok pagi saya mau ke dokter. Saya mau ngecek Dina ini bener gen saya apa bukan. Hingga pada akhirnya keesokan hari Pak Udin sama Bi Iem ini menuju ke dokter. Tes nih, tes DNA, gen, segala macam, darah, bla 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 bla. Dan saat itu juga ini keterangan dari dokter mengatakan bahwa benar si Dina adalah anak kandung dari Pak Udin dan Bu Tuti. Karena satu dokter di sini yang ngetes segala macam, satu dokter pernah ngetes Bu Tuti juga kan, udah hafal dengan data dari Bu Tuti segala macam. Ini benar anaknya Pak Udin si Dina itu. Berapa hari kemudian Pak Udin berserta Pak Kiai Roza, karena Pak Udin juga di situ orang yang sangat berpengaruh. Akhirnya Pak Udin ini mendatangi pemerintah setempat, minta kerjasama dengan warga juga,
ya kan? Yang memang tempatnya ini agak jauhan dari tempatnya Pak Udin, tapi Pak Udin ini berpengaruh, ngerti daerah-daerah situ, ya kan? Kawasan itu, di situ siapa yang memimpin atau apa segala macam, hingga pada akhirnya membubarkan tempat praktek itu tadi. Anehnya, itu si dukun, ya kan? Ini nggak nongol sama sekali. Dicari di mana, di situ ada pohon besar, bebatuan besar, ya kan? Di situ nggak ada apa-apa, nggak ada bukti apa-apa segala macam, nggak. Jadi hanya minta tolong sama warga ketika ada orang datang ke situ, terus ada berniat apa segala macam. Akhirnya sekarang warga mulai mencegah, minta bantuan di situ, minta tolong sama warga yang di sekitar di situ, hingga pada akhirnya itu ditutup. Akses seperti itu udah mulai ditutup. Singkat cerita, Dina ini udah masuk SD. Pak Udin mendapatkan kabar dari kampung kalau suaminya Bude Jum ini meninggal. Hingga pada akhirnya semua keluarga, ya kan, karena di situ juga walaupun di sini menantu, mau nggak mau Pak Udin dan anak dengan si Dina ini akhirnya datang ke sana. Bude Jum itu yang jualan jamu. Kebetulan sekali akhirnya Pak Udin cerita sama Bude Jum, dan Bude Jum mengatakan dari zaman dulu nggak pernah kesini, setelah pernikahan kalian yo wes aku nggak pernah ketemu. Apa ternyata nama aku toh yang buat alasan? Iya Bude, saya juga nggak ngerti. Istri saya sampai gelap mata seperti itu, gelap hati, gelap pikiran, sampai dia ini pergi ke tempat seperti itu Bude. Yang buat alasan ini Bude mau ngambil jamu lah apalah. Loh saya nggak ngerti. Setiap saya anter dia nggak pernah mau, dan dia pinter cari celahnya. Ketika saya sibuk dia jalan. Seperti itu Bude. Ya ampun, kok Tutik bisa ngono ya. Nah, hingga pada akhirnya di sini berjalan waktu Pak Udin ini membesarkan Dina sendirian. Itu berjalan waktu, di sini tidak diceritakan Pak Udin ini menikah lagi atau gimana, ini enggak gitu ya. Nah, itulah kisah dari seorang ibu yang dimana dia ini saking dia sakit hati, ya kan? Dimana dia sakit hati, dia ini selalu dihina sama orang, dicaci, dia nggak punya keturunan segala macam. Program-program yang dari dokter udah dilakukan segala macam, dia nekat bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan jin, bersekutu dengan setan agar dapat momongan. Itulah tadi saya mengucapkan terima kasih buat pengirimnya. Ini kalau ada salah kata dalam saya bercerita mohon dimaafkan ya Mas. Ya Kak, kalau ada salah kata saya mohon dimaafkan Kak. Gitu. Nggak ada niat saya ini salah atau gimana. Kalau toh ada salah atau gimana, mungkin saya kelelahan atau apa gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Dan di sini ada edukasi baik sekali, ya kan? Bahwa ketika kita ini sedang menghadapi masalah yang seperti itu, jangan sampai kita ini seperti Bu Tuti, pergi ke tempat mana, terus akhirnya bersekutu dengan jin, bersetubuh dengan jin segala macam, jangan sampai. Karena di sini endingnya pasti ada yang udah jelas nggak bagus, nggak baik, akan ada efek ngerinya gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada edukasi bagus, diambil, yang buruk dibuang gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang ceritanya udah saya bacakan juga, saya mengucapkan terima kasih juga nih. Buat teman-teman yang ceritanya belum dibacakan juga nih, monggo silahkan dicek ulang cerita kalian, karena banyak cerita-cerita yang di sini ketumpuk juga, ada cerita-cerita yang kurang jelas juga saya pemahamannya. Coba diulang lagi chat ke saya, mengingatkan, nggak apa-apa. Saya juga manusia, setiap hari ngafalin cerita, ya kan. Mohon maaf kalau chat-chat ini ketumpuk. Kalian kembali lagi ngechat saya, Mas, cerita saya gimana Mas? Gak apa-apa, saya di chat berkali-kali gak apa-apa, ya kan? Nah disinilah saya biar tahu seperti apa. Nah biar saya paham, kalian cara ngirim ceritanya seperti ini nih, dikirim per paragraf atau per kalimat. Dengan seperti itu saya akan paham, saya akan mudeng, oh ceritanya seperti ini, gitu kan? Ditulis per paragraf atau per kalimat. Nih ceritanya seperti ini kayak gini, urutannya seperti ini. Yang mau disamarkan yang ini, konfliknya ini Mas, terornya di bagian ini Mas. Tempatnya jangan diomongin ya Mas. Mas tempatnya diomongin gak apa-apa. Mas namanya jangan disamarin. Mas namanya samarin. Nah bebas. Di situ kalian bisa nulis. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Seperti itu. Oke? Sekali lagi per paragraf atau per kalimat. Dan seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian. Ya. Biar gak ketumpuk dengan WA lain nih. Nah buat teman-teman yang sudah nonton tayangan-tayangan saya, ini ketika absen, ini bukan di kolom WA. Ya kan? Akan tetapi ini di kolom komentar gitu yang ada di bawah. Kasihan teman-teman yang sedang ngirim cerita nih, udah ngirim cerita ketumpuk sama absen kalian puluhan ribu soalnya. Akhirnya saya bingung nih, 20-an ribu milih, waduh tadi cerita yang mana nih. Kadang-kadang saya juga bingung juga,
Mas, cerita yang ini, Mbak ini kok bisa kayak gini ya Mas? Itu aslinya mana Mas? Saya sampai bingung. Ini cerita yang mana ya? Cerita sampai saya ini ingat-ingat. Cerita yang mana ya Bu? Ini loh Mas yang ini. Oh ya, ini kiriman dari Mbak ini Bu. Mas, boleh nggak sih saya ketemu dengan Mbak itu? Nah, saya izin dulu nih sama pengirim cerita. Kalau toh boleh, seperti biasa, saya kasih nomornya. Gitu, saya kan juga perlu izin juga, gitu kan. Nggak asal selonong saya ngasih nomor orang, gitu teman-teman. Kirimnya kemana nih? Kalau kalian udah bikin cerita, kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, ya kan? Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak rezeki melimpah. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi ada utang ini segera dilunasi utangnya. Amin. Ya kan? Rezeki turun menurun drastis. Amin. Ya kan? Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Buat teman-teman yang sedang meneliti karir atau apa segala macam diberikan kesuksesan. Amin. Kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.